sudut asimtot, ya, angle itu theta sama dengan 2x tambah 1 dibagi pol dikurang 0 dikali 180 derajat, di mana X itu nilainya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, nanti kita lihat ini implementasinya. Oke, sudah dicatat ini. Kita masuk ke rule kelima. Sudah ya, saya hapus ya. Ini sih. Oke, bisa saya hapus, bisa dengar ya? Saya hapus ini atau Iya, Prof. nggak ada yang bisa bicara ya? Oke. Oke, sekarang rule kelima. Jadi tadi sudah sudut ya, sudut dari asimtot, sekarang sentroid dari asimtot. Sentroid of asimtot. Itu jumlah real dari pol ya, akar-akar pol dikurang jumlah real dari 0 dibagi pol dikurang 0. Itu rule kelima ya. Nah, kemudian rule ke-6, breakaway points ya, titik perpisahan. Breakaway points. Nah, yang pertama itu kita harus mencari persamaan karakteristik ya. Karakteristik equation. Itu diperoleh dengan 1 ditambah GS kali KS sama dengan 0 ya. Ini persamaan karakteristik ya. 1 ditambah GS kali HS. Kemudian setelah itu
mencari nilai K. Compute nilai K. Ini polinomial, ya. Kemudian selanjutnya hitung turunan. Calculate turunan dari DK per S sama dengan 0. Ini S itu adalah sama dengan breakaway points. Ya. Kalau sudah dapat S-nya, dia akan mengacu ke titik-titik perpisahan tadi, breakaway points. Nah, ini rule ke-6. Kemudian rule ke-7, ya. Saya hapus lagi. Rule ke-7, sudut keberangkatan, ya, angle of departure. Ini menentukan garis sudut, ya, yang muncul dari poles. Jadi harus dihitung, dilihat dari poles. Jadi semua angle of departure itu akan muncul dari poles. Jadi what angle line will emerge from poles. Jadi pada saat mau menentukan sudut keberangkatan itu mulai dari poles, bukan dari zero, ya. Jadi dicatat saja ini, nanti implementasinya saya berikan contoh, ya. Kemudian rule ke-8. Saya hapusin ya, rule ke-6. Rule ke-8 itu perpotongan pada sumbu imajiner, ya. Intersection pada sumbu imajiner itu imaginary axis, sumbu imajiner. Yang pertama lagi persamaan karakteristik, ya. Karakteristik equation yang tadi satu kita gunakan itu untuk menentukan mencari sebentar root array, ya. Jadi GS kali HS sama dengan 0. Kemudian menggunakan karakteristik equation, persamaan karakteristik, itu menghitung root array. Ini construct root array. Selanjutnya, cari nilai K. Nah, mendapatkan nilai S itu adalah perpotongan nilai dengan nilai sumbu imajiner.
Oke, sudah ya ini. Gimana sudah? Iya, Ya, sudah, Prof. Prof. Oke, sekarang contoh ya. Sebuah persamaan GS sama dengan K per S kali S tambah 2. Oke, sekarang yang aturan pertama ya. Rule pertama. Apa yang dicari? First rule, apa yang dicari? Ada yang bisa jawab? Root selalu simetris terhadap sumbu real, Prof. Bisa ini apa? Ya bicara ini apa? Enable kameranya. Prof. Root selalu simetris terhadap sumbu real, Prof. Ya, kemudian itu kan masih ini ya. Locus selalu simetris dengan sumbu real. Kemudian yang kedua apa? Jumlah log I itu max antara pol atau zero, Prof. Ya, berapa nilainya? Berapa lokai? Prof. Masih belum tahu, Prof. Ada yang bisa jawab? Ini polnya berapa ini? Ada yang bisa jawab polnya sama dengan? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab polnya ini, nilai polnya sama dengan?
Tidak ada yang bisa jawab. Polnya. Polnya 2, Prof. Ayo. Siapa angkat tangan? Enable kameranya. Saya, Prof. Itu polnya 2. Polnya 2. Apa saja itu? Apa akar-akar polnya? Itu S kuadrat sama 2S, Prof. Apa? Berapa? S Polnya ada kuadrat berapa? sama 2. Ada Polnya 2, Prof. sama dengan? 2. Ya, ada. Ya, itu. Akarnya ada 2. Apa itu? Ada S kuadrat sama S 2S, Prof. Maksudnya. 2S? Ayo yang lain. Ada yang lain bisa jawab? Akar-akarnya ada 2 polnya ya. Ada yang bisa jawab? Ada S sama dengan Tapi, 0. Prof. 2. Angkat tangan dulu. Angkat tangan siapa? Siapa? Oke, siapa ini? Melsiana. Oke. Kameranya Melsiana. Melsiani, Prof. Oke. Apa S-nya, akar-akarnya? polnya itu ada 2, Prof. S sama dengan 0 sama S sama dengan -2, Prof. Oke. Oke, jadi polnya ya ada 2 ya. P1-nya itu adalah 0 dan P2-nya sama dengan -2. Nah ini S kali S tambah 2. Berarti S1-nya itu adalah 0, S2 sama dengan -2. Kali ini. S tambah 2 sama dengan 0, S sama dengan -2. Oke, jadi akar-akar polnya adalah 0 dan -2. Kemudian zero-nya? Ada yang tahu zero-nya berapa? Tapi, Prof, kalau zeronya kalau nggak salah itu nggak 0 itu, Prof, karena tidak ada nilai akar-akarnya karena K itu Bisa konstan. kameranya di enable. Ayo, Prof. Tapi kalau zeronya itu 0, Prof, karena nilai akar-akarnya itu tidak ada karena K itu konstanta. Oke. Jadi K itu kan biasanya seperti ini ya. Seperti ini S tambah 2 ya. Baik, kalau dia cuma 2 atau sama dengan K, karena K itu bisa bernilai apa saja, ada nilainya ya. Berarti dia sama dengan 0 ya. Jadi zero-nya siapa tadi? Riyad. Riyad kelas apa? Tapi, Prof, dari kelas D, Prof, akhiran NEM Kelas 118, D. Prof. Iya, Prof. Oke. Nah, sekarang lanjut lagi. Nah, langkah kedua, apa yang dicari? Ada yang bisa jawab? Langkah kedua. Ayo angkat tangan, raise hand. Kemudian enable kameranya.
Ada yang bisa jawab? Langkah kedua adalah menentukan lokai. Gimana caranya menentukan lokainya? Jadi langkah pertama itu kita cari tadi pole ya, simetrik di angka real. Jadi polnya P1 sama dengan 0, P2 sama dengan min 2. Zeronya sama dengan 0. Langkah kedua, menentukan lokai. Gimana caranya? Tidak ada? Ditandai di sumbu koordinatnya, Prof. Silakan angkat tangan, kemudian kameranya di enable. Ini yang menjawab ya dan benar, itu ada poin tambahan. Saya tidak tanya satu-satu karena kayaknya tidak cukup waktunya ini. Oke, silakan Nabil. Kameranya di enable. Nabil. Prof, kayaknya kameraku tidak muncul, Ki. Itunya ditandai, Prof, di apa namanya, di koordinatnya, Prof. Kalau 0 bulat, Ki, kalau pol X. Itu, Kak. Bukan, ini belum menggambar ini. Sebelum menggambar ini ada 8 aturan yang sebelum kita plotting. Ini bukan menggambar akar-akar ya. Kita mau plotting ini. Jumlah locinya, Prof. Iya, Jumlah bagaimana lokai. caranya menentukan lokainya. Oke, silakan Raihan Putra. Mengambil nilai maksimum dari pol dan zeronya, Prof. Ya, berapa nilainya ini? Berapa lokainya? Kalau untuk yang zeronya itu 0 dan polnya itu 0 juga, Prof. Berapa? Untuk zeronya 0, Prof. Ya. Jadi lokainya berapa? Ada yang lain? Ada yang Prof. lain? Angkat tangan, silakan. Saya, Prof. Kalau Riat tadi tadi sudah. dari Jangan Riat. Riat tadi sudah ya. Prof. Nah, bagi-bagi teman yang lain. Prof. Tidak ada lagi yang lain? Banyaknya di sini hadir berapa orang ini? Tidak ada yang angkat tangan. Satu Riat saja. Mana Yoel? Mana Abdullah? Adakah Abdullah? Abdullah ya. Ketua kelasnya kelas apa ya? Ini Alfa, perbaiki dulu anunya Alfa. Jangan di approve ini, tidak sesuai dengan format. Tidak ada? Tapi, Prof, saya, Prof. Apa Rehan? Kalau untuk zeronya itu 2, Prof. Dan polnya 0. Tidak. Jadi, Lokainya. Tadi kan saya sudah jawab ini, ya, zeronya. lokainya min 2, Prof. Lokainya sama dengan? Min 2. Lokainya 2, Prof. Yang mana yang benar ini? Lokainya 2. Karena nilai maks itu 0, Prof, yang diambil. Jadi maks Lokainya dari apa? 0, 2. Jadi Maks. itu nilai lokainya, Prof. Apa yang saya tulis di sini? 2, Prof. 2. Kemudian?
2 lalu. Sini apa di sini? Apa saya tulis sini? Kelihatan yang di screen kan yang saya tulis ini? Kelihatannya. Siapa? Rehan ya. Rehan, kelihatan yang saya tulis di screen. Jadi kelihatan ya, Prof. Max dari 2, apa di sini? Pas. 0,2 Prof. Karena tadi 2. polnya 0 terus zeronya 2. Wah, bukan. Oke, siapa lagi nih? Nabil. Nabil tadi sudah ya? Salah tadi, Prof. Kayaknya max 2,0, Prof. 2,0. Zeronya 2. Berarti keluar berapa ini? Ya, keluar 2 cabang, Prof. Hah? 2 cabang? Keluar berapa ini? Keluar Jadi ini 2, Pak. total lokai sama dengan Oke, Matthew. Itu totalnya kalau saya yang keluar 2 Prof yang maksnya. Berarti di sini keluar adalah 2. 2. Oke, Matthew. Matthew kelas apa? Tabe kelas D Prof. D. Mana kelas A ini? Nggak ada. Oke. Oke, jadi max dari 2 dan 0 ya sudah pasti angka 2 yang tertinggi ya. Nilai maksimum ya, nilai maksimum antara 2 dan 0. Maka 2 yang keluar ya. Berarti nanti lokainya ada 2. Jumlah lokainya ada 2. Sekarang ini satu ya. Mencari lokai ini satu ini karena pool dan zero tidak masuk di rumus ya. Kemudian yang kedua menentukan asimtot ya. Ada yang bisa jawab? Jangan orang yang sama lagi. Tadi sudah, Riyad sudah kayaknya ya. Yang belum ini. Saya, Prof. Riyad sudah. Oke, Nabil. Tapi Prof, sebelumnya kamera kok nggak bisa nyala, Prof. Mana Coba. kameranya Nabil? Begini, Prof. Ini nyala nih. Bisa besar-besar suaranya Nabil. Oh ya, untuk asimtot itu, Prof, rumusnya kan kalau misalkan polnya lebih besar dari 0, berarti pol kurang 0. Berarti untuk di jumlah asimtotnya dia ada 2, Prof. 2, Oke. ya. Karena 2 kurang 0, Prof. Oke, tunggu. Kamera aku. Oke. Siapa tadi? Nabil. Nabil sudah. Nabil. Ya, Prof. Asimtotnya 2. Kameranya tidak diaktifkan Nabil. Dari Prof, deviceku tidak bisa, tapi di device-nya sudah nyala ini kameranya, Prof. Oke. Jadi jumlah asimtot 2 ya. Jadi pol dikurang 0 ya. Berarti Ya, 2 Prof. dikurang 0 itu berarti ada 2 jumlah asimtot. Sekarang nomor 3. Sudut asimtot ya.
Rumusnya adalah 2x tambah 1 per pol kurang 0 bagi 180. X-nya tadi dari 0, 1, dan seterusnya. Nah, ada yang tahu tidak nilai X-nya berapa ini? Kira-kira nilai X berapa nilainya? Ada yang bisa? Jangan orang yang sama lagi. Sudah Riyad sudah ada anunya, poinnya. Matthew juga sudah. Nabil juga sudah. Ini yang lain ini, banyak saya lihat ini, 50 orang. Ayo yang lain. Ada yang lain? Ada? Tidak ada yang bisa jawab? Coba Riyad. Mana kameranya Riyad? Bisa Riyad jawab? Tapi Prof, kalau Bisa besar-besar X-nya suaranya itu, Riyad. Bisa-besar suaranya Riyad. kedengaran nih Prof, tapi Ya, oke. Coba apa jawabannya? bukan nilai X-nya itu 2 Prof, karena diambil dari jumlah lokainya Prof. Jadi dari jumlah lokainya. Salah tebakannya. Oke, bukan 2 ya. Jadi nilai X ya. Nilai X itu adalah 0 dan 1. Ya. Berarti dimasukkan ke dalam rumus theta 1 ya. Ingat tadi asimptotnya itu ada 2. Ingat tadi nomor 2 ya. Jumlah asimptot itu ada 2, ya kan? Pol dikurang 0, berarti ada 2. Jadi dimasukkan 0 ke dalam rumus ya. Berarti 1/P kurang Z tadi berapa? Berarti setengah ya. Setengah dari 180. Berarti sudut asimptot pertama adalah 90 derajat. Sudut asimptot 2 berarti sama dengan 270 derajat. Oke, jadi kita sudah dapat sudut asimptot ada 2, 90 dan 270 derajat. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan bertanya. Ya, Matthew. Tapi Prof, itu tadi berarti nilai X-nya itu diambil dari kan asimptotnya 2, berarti yang diambil tuh 0 sama 1 dari ini Kak Prof, dari total number asimptotnya Prof. Tidak, bukan dari total asimptot yang diambil, ini dari urutan ini 0, 1, 2, 3, 4. Oh, berarti kalau misalnya jadi kalau misal ada 3, berarti 0 sampai 2 Prof. 0, 1, 2 ya. Oh, siap Prof, siap. Oke, diambil urutannya ya. Jadi 0 dan 1 bukan diambil dari pol atau zeronya, nilainya bukan. Dari urutan ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau misal ada jumlah asimptot 5, berarti 0, 1, 2, 3, 4. Dimasukkan ke dalam rumus ya. Oke, ingat itu. Ya, baik, terima kasih Prof. Ya, oke. Nah, sekarang mencari titik sentroid dari asimptot ya. Oke, saya hapus ini. Ada pertanyaan? Oke, nomor 4. Sentroid ya. Sentroid asimptot. Sama dengan tadi jumlah real dari pol dikurang jumlah real dari 0 dibagi pol dikurang 0. Oke.
Realnya tadi yang pol 0 dan -2. Kemudian zero tadi 0 ya. Ada yang bisa jawab? Berapa titik sentroidnya ini? Sentroid dari asymptot. Ini Intan. Oke, Intan silakan kamera enable Intan. -1, Prof. -1. Ya, Prof. Dari mana dapat? Karena dikurang dari kan nilai real polnya tadi itu 0 ditambah nilai polnya tadi itu S1-nya itu sama dengan 0, terus S0, S1-nya sama dengan 0, S2-nya itu sama dengan -2. Jadi ditambah 0 ditambah -2 terus dikurang dari nilai dari Pelan-pelan. Akar realnya berapa? 0 untuk polnya itu Prof 0 dengan -2. Jadi akar realnya sama dengan jumlah akarnya sama dengan Jadi -2 terus dikurang dengan 0. Terus nanti dibagi 0. dengan 0 dari mana ini? Nilai real zero-nya, Prof. Bukan nilainya, jumlahnya. Ya, jumlahnya, Prof. Berarti kan rumusnya kan jumlah ya itu, sigma ya. Sigma real pol. Jadi jumlah dari akar-akar pol. Dan dikurang jumlah dari akar-akar zero. Nah, dibagi 2 dikurang 0, Prof. apa, Pak? 2 dikurang 0. 0. Oke, ya. Jadi jumlah akar-akar real ya, ini akar-akar real ini 0 dan -2. Berarti jumlah 0 ditambah -2 berarti keluar -2. Jumlah akar-akar zeronya tadi zeronya sama dengan 0 ya. Nah, sama 0. Kemudian polnya tadi 2, zeronya sama dengan 0. Berarti 2 dikurang 0. Oke, berarti -1. Jadi sentroidnya itu berada di -1. Oke. Oke. Tadi Intan kelas apa, Intan? D, Prof. Kelas D. Mana kelas A ini? Kenapa kelas D semua yang menjawab? Saya kelas A, Prof. Siapa? Yang menjawab itu sudah benar Melsiana, Riyad, Matthew, dan Intan. Yang lain kalau ada lagi pertanyaan silakan ini ya. Tapi Oke, Prof, saya, lanjut. Prof. Apa? Saya, Prof. Tadi. Nabil tadi salah ya. Jadi bukan 2. Asimtotnya Prof 2. Ya? Yang langkah kedua Prof, asimtot. Yang pol kurang zero. Itu Prof. Nabil, pol kurang zero. Iya Prof, itu yang langkah 2 Prof. Yang katanya asimtot berapa? Cocok ya? Yang lain bukan dijawab Iya, Prof. sama ini. Bukan Prof, tadi tak bilang cocok nih. Yang ini Prof, yang tadi kan salah sebelumnya pol kurang zero yang Oh, tidak muncul kameranya ini Nabil. bacanya. Makanya Prof, saya sudah enggak. sudah saya kasih nyala tapi device atau saya coba join ulang Prof. Makanya saya enggak catat karena kamera saya suruh kameranya enable. Bentar Prof, saya join ulang Prof, saya coba. Oke, lanjut lagi ya. Jadi sekarang breakaway points ya, titik perpecahan. Saya hapus ini. Nomor 5 breakaway.
wins. Nah, karakteristik equation ya. Karakteristik equation. Tadi rumusnya 1 ditambah GS kali HS sama dengan 0. Ya. Nah, ini 1 ditambah K per S kali S tambah 2 sama dengan 0. Kira-kira ada yang bisa sederhanakan ini? Ada, kalau ini kita mau turunkan agak rumit ya, karena kita mau turunkan dk per ds. Berarti kita harus keluarkan ke persamaan kuadratiknya, ya. Kita harus cari polinomialnya, persamaan polinomial. Ada kira-kira? Tidak ada ya. Jadi ini saya sudah ya. S kuadrat ditambah 2S tambah K sama dengan 0. Nah, sekarang berarti K sama dengan minus S kuadrat dikurang 2S. Jadi sekarang langkah selanjutnya adalah menurunkan dk per ds sama dengan 0. Ya. Berarti turunannya adalah, ada yang bisa jawab ini? Dk per ds diturunkan, silakan. Ada yang bisa jawab? Jangan lagi Nabil, ini orang yang sama ini. Yang lain. Prof, ini kameraku, Prof. Siapa yang angkat tangan? Angkat tangan. Nabil sudah. Matthew sudah. Oh, nih Suliansa. Oke, Nabil tadi ya sudah saya catat Nabil. Kelas apa Nabil tadi? Kelas D juga. Kelas A, Prof. Nabil kelas A. Iya, Prof. Oke. Makasih, Prof. Nabil Ahmad Fauzia. Ya benar, Prof. Ya betul ya, Nabil Ahmad Fauzia. Oh ya, Iya, kelas Prof. Nabil Nabil. kelas A. A, Prof. Oke, siapa lagi nih yang bisa? Ya, enggak usah lagi Nabil, sudah ada nilainya. Ada yang lain yang bisa turunkan ini? Persamaannya itu minus S kuadrat dikurang 2S. Riyad sudah. Jangan lihat lagi. Ini siapa ini? Atif. Iya, Siapa Prof. Atif? Prof. Oke, apa jawabannya Atif? Jawabannya 4S dikurang 2, Prof. Apa? 4S dikurang 2, Prof. Minus Dari 4S. bisa ulang-ulang pelan-pelan. Ya, Prof. Apa persamaannya setelah diturunkan?
Eh, 4S dikurang 2, Prof. 4S kurang 2. Iya, Prof. Oke. Ada yang lain? Ini, Laude, silakan Laude. Minus 2S kurang 2, Prof. Laude, silakan kameranya Laude. Tapi Prof, minus 2S kurang 2. Apa? Bisa diulang? Minus 2S kurang 2. Oke. Laude, kelas apa Laude? Kelas D, Prof. Kelas D lagi. Oke. Jadi ini turunkan berarti minus 2S kurang 2. Ya. Ini sama dengan 0. Berarti S-nya sama dengan jadi DK per DS sama dengan 0 itu menghasilkan minus 2S kurang 2. S-nya sama dengan? S sama dengan minus 1, Prof. Sudah aktif, sudah aktif. Yang sudah namanya enggak usah lagi. Suliansa. Mana kameranya Suliansa? Min 1, Prof. Nggak bisa min 1? Karena Kenapa dimatikan kameranya? Silakan kameranya diaktifkan Suliansa. Mana Suliansa? Hilang. Ya ini Raihan sudah tadi ya. Raihan kayaknya sudah tadi. Raihan belum ya? Oh Raihan, silakan Raihan. Raihan Putra. Ya, Prof. Kan di situ min 2S kurang 2 sama dengan 0. Jadi min 2S sama Rambut dengan saya 2. lihat itu kameranya. Ya, Prof. Min 2S kurang 2 sama dengan 0. Terus jadi min 2S sama dengan 2. Terus pindah ruas dibagi jadi S sama dengan 2 per min 2. Hasilnya itu min 1, Prof. Oke. Jadi titik breakaway point-nya itu adalah min 1. Oke. Siapa tadi ya? Siapa tadi yang jawab? Tapi Raihan, Prof. Raihan kelas? Kelas D. Raihan kelas apa Raihan? Kelas D, Prof. Kelas D. Melsiana lengkapi catatannya. Ada saya catatin tapi namanya tidak lengkap. Oke, Iya, Prof. sudah. Sekarang nomor 6 ya, langkah ke-6 itu mencari perpotongan dengan sumbu imajiner. Saya hapus ini. Intersection ya. Ke sumbu imajiner. Persamaan karakteristik lagi yang digunakan. Berarti S kuadrat tambah 2S tambah K. Sama dengan 0. Oke, ada yang bisa jawab langkah selanjutnya setelah kita tentukan karakteristik equation-nya apa? Tidak ada? Kalau tidak ada saya yang jawab ya. Ada? Tidak ada. Oke, jadi kita menentukan root array ya. Nah, kemarin kan ada tugasnya ini kan kelompok ini ya.
nanti dikumpul ya. Nah, root array berarti S pangkat 2 ya. S pangkat 2, S pangkat 1, S pangkat 0. Berarti S pangkat 2-nya 1 ya, kemudian K. Kemudian 2, 0. Berarti ini 2K dikurang 0 bagi 2K. Oke, ini berarti sama dengan K. Kalau nilainya K ya, itu menentukan sistem stabil atau tidak ya. Jadi kalau dia lebih besar daripada, jadi kalau nilai K ini ya, nilai K lebih besar daripada 0, berarti tidak ada perpindahan ya. Tidak ada perpindahan. Oke, sekarang kita gambarkan ya. Saya hapus ini ya. Sekarang kita gambarkan polnya tadi 0 ya. Kemudian min 2. Ini min 1. Ini min 2. Oke. Kemudian titik apa tadi lagi? Titik breakaway-nya di min 1 ya. Jadi di min 1 ya. Berarti ini min 1, saya lingkari bukan 0 ya. Ini menunjukkan dia adalah breakaway. Breakaway points. Jadi akar-akarnya dari pole tadi ya menuju ke titik breakaway. Kemudian di titik min 1 dia berpisah ya. Jadi tetanya di sini menuju theta ke 90. Di sini theta 270. Kemudian 90 dan 270 sudah. Centroid of asymptote adalah di min 1. Jadi dia menuju asymptote, berarti di sini K sama dengan menuju tak berhingga. Minus tak berhingga ya. Di sini menuju ke plus tak berhingga. Karena centroid of asymptote itu di min 1 ya. Di min 1 berarti jumlah asymptotnya ada 2 ya. Sini satu ke atas.
Di sini K sama dengan 0, di sini K dengan. Oke, begitu ya, menggambarkan. Selesai untuk menggambarkan untuk persamaan GS sama dengan K per S kali S tambah 2. Ini plotting root locus. Kalau plotting S-plane, nah beda ya. Jadi di sini kita bisa lebih menggambarkan arah pergerakan root atau akar. Jadi semua berasal dari pole ini. Jadi yang dari 0 ya, dia menuju ke titik breakaway points, sama juga minus 2, akar-akarnya menuju ke titik breakaway points, dan di min 1 itu dia akan berpecah, satu ke atas menuju ke tak berhingga yang sudut 90 derajat, dan di sini menuju ke minus tak berhingga sudut 270 derajat. Oke. Oke, ada pertanyaan? Oh, ada pertanyaan. Matthew, silakan Matthew. Ya, saya tadi mau bertanya Prof terkait dengan sudut keberangkatan itu berarti yang mana ya Prof? Karena tadi saya lihat dari breakaway langsung ke intersection Prof. Ya. Apakah sudut keberangkatannya atau bagaimana? Jadi dia titik breakaway dengan titik intersection itu di titik yang sama. Jadi bisa saja nanti kalau ada persamaan karakteristik yang berbeda ya, persoal yang lain itu bisa saja berbeda. Ya. Titik breakaway dengan titik pertemuan bisa berbeda. Tapi pada kondisi ini itu titik breakaway dengan titik pertemuan ya. Titik sentroid dari asimptotnya itu di titik yang sama. Makanya di titik inilah dia berpisah dan di situ juga dia bertemu. Oke? Berarti sudut keberangkatannya itu dari titik min 1 itu Prof? Jadi dia sudutnya berangkatnya ini membentuk 90 derajat, dia menuju ke titik 90 derajat. Di sini juga ke bawah ke 90 derajat. Itu arahnya ya, arahnya. Oh, siap Prof, siap. Terima kasih Prof. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Nah, mungkin minggu ini belum final ya. Mungkin kelas lain kayaknya apakah final atau tidak, belum tahu pasti. Sekarang tugas sebelumnya kapan dikumpul? Kemarin sesuai kesepakatan itu Rabu Prof sebelum jadwal berikutnya. Oke, sebelum jadwal berikutnya. Nah, materi selanjutnya hari Kamis. Itu lebih ke sumpah kayaknya pemrograman.